Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Aupa, NPM 2010010125. Saya dari kelas 3B Regular Pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan output primitif. Algoritma garis Bresenham, prosedur untuk menggambarkan kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y ke bilangan integer membutuhkan waktu serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenham mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap piksel setiap waktu. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line algoritma adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambarkan sebuah lingkaran. 1. Tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. 2. Tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal x0, y0 dan titik lainnya sebagai titik akhir x1, y1. Hitung delta x, delta y, dan 2 delta y dikurang 2 delta x. Hitung parameter V0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x. Untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0, bila pk kurang lebih 0, maka titik selanjutnya xk tambah 1, yk. Maka pk tambah 1 sama dengan pk tambah 2 delta y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah xk tambah 1, yk tambah 1. Maka pk tambah 1 sama dengan pk tambah 2 delta y dikurang 2 delta x. 6. Ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai x sama dengan x1 dan y1 sama dengan yk. Aturan Bresenham. Jika pk bernilai positif, maka tambahkan hasilnya dengan b dan nilai x dan y ditambah 1. Jika pk bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan a dan nilai x ditambah 1, sedangkan y ditambah 0 atau tetap. Putaran dihentikan jika koordinat x dan y sudah mencapai batas akhir. Contoh soal, untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10,10 dan 17,16. Pertama-tama ditentukan bahwa titik 10,10 berada di sebelah kiri, merupakan titik awal, sedangkan 17,16 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Pembahasan 1. Tentukan dua buah titik. 2. Tentukan menjadi titik awal x0, y0 dan titik akhir x1, y1. 3. Hitung delta x sama dengan x1 dikurang x0, delta x sama dengan 17 kurang 10 sama dengan 7. Delta y sama dengan y1 kurang y0, delta y sama dengan 16 kurang 10 sama dengan 6. 2 delta y dikurang 2 delta x sama dengan 2 kali 6 dikurang 2 kali 7 sama dengan min 2. 4. Hitunglah parameter V0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x sama dengan 2 kali 6 dikurang 7 sama dengan 5. Pembahasan 5. Bandingkan if V0 kurang lebih 0, xk tambah 1, yk, maka vk tambah 1 sama dengan vk ditambah 2 delta y else, xk tambah 1, yk tambah 1, maka vk tambah 1 sama dengan v0 tambah 2 delta y dikurang 2 delta x. Diketahui, ins v0 kurang lebih 0, maka vk tambah 1 sama dengan vk tambah 2 delta y, 2 delta y sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Ins v0 lebih dari 0, maka vk tambah 1 sama dengan v0 tambah 2 delta y dikurang 2 delta x, 2 delta y dikurang 2 delta x sama dengan 2 kali 6 kurang 2 kali 7 sama dengan min 2. Maka ins adalah 2 delta y sama dengan 12, 2 delta y dikurang 2 delta x sama dengan min 2.
Atau lebih cepatnya kita singkat dengan menggunakan tabel. Tabel seperti gambar berikut, hasil seperti gambar berikut. Algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafik sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak r dari posisi pusat xc, yc. Koordinat rektangular. Persamaan lingkaran dengan titik pusat xc, yc dan radius r dapat diidentifikasikan menggunakan koordinat rektangular berikut. X kurang xc pangkat 2 ditambah y kurang yc pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Kelemahan koordinat rektangular. Kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rektangular di atas. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu persamaan tersebut mengandung perhitungan akar yang operasinya memakan waktu. 2. Timbul gap yang cukup signifikan pada lingkaran ketika digambarkan. Koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut, seperti gambar tersebut. Kelemahan koordinat polar. Lingkaran dapat juga digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar. Tetapi fungsi trigonometri juga membutuhkan cost yang tidak sedikit sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Solusi. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan koordinat polar maupun rektangular, Brachenham menyusun suatu algoritma pembentukan lingkaran yang hanya menggunakan aritmetika integer. Secara prinsip, algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran garis yang disusun oleh orang yang sama. Solusi. Lingkaran merupakan objek yang simetris sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pekerjaan pada saat menggambarkan lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 oktan. Lihat gambar 3.x, misalkan kita menyusun algoritma untuk menggambarkan lingkaran di oktan pertama. Maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 berikut. Gambar 3.x lingkaran dengan 8 oktan. Tabel 3.1 koordinat simetri 8 oktan. Algoritma midpoint, tahapan penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama algoritma midpoint ini adalah sebagai berikut. Input jari-jari R dan koordinat pusat lingkaran xc, yc, kemudian tentukan koordinat untuk titik awal yaitu x0, y0 sama dengan 0, r. Hitunglah nilai awal untuk parameter keputusan v0 sama dengan 1 kurang r. Untuk setiap xk mulai dari k sama dengan 0, lakukan langkah berikut. Jika pk kurang lebih dari 0, maka titik selanjutnya pada lingkaran dengan pusat 0,0 adalah xk tambah 1, yk, dan vk tambah 1 sama dengan pk tambah 2 xk tambah 1 tambah 1. Jika pk lebih dari 0, maka titik berikutnya adalah xk tambah 1, yk kurang 1. Dan pk tambah 1 sama dengan pk tambah 2, xk tambah 1 kurang 2, yk tambah 1. Di mana 2xk tambah 1 sama dengan 2, xk tambah 2 dan 2yk tambah 1 sama dengan 2yk kurang 2. Algoritma midpoint. 4. Tentukan titik simetri untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3.x. 5. Untuk lingkaran dengan pusat bukan di 0,0, pindahkan setiap posisi piksel hasil perhitungan x, y dengan rumasan x sama dengan x tambah xc, y sama dengan y tambah yc. 6. Ulangi langkah 3 sampai 5, hentikan ketika x lebih dari sama dengan y. Contoh soal untuk menggambarkan algoritma Brachenham adalah pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 10. Perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan y.
Pembahasan X0, Y0 sama dengan 0,0, R sama dengan 10, X0, Y0 sama dengan 0,10, 2X0 sama dengan 0,2Y0 sama dengan 20. Parameter P0 sama dengan 1 kurang R. P0 sama dengan 1 kurang 10, P0 sama dengan min 9. Atau lebih cepatnya, kita singkat dengan menggunakan tabel. Tabel seperti gambar berikut, hasil seperti gambar berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.